mengikuti ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 250211912371371. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program studi PGSD di LPTK Universitas Jember. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di SDN Citro Diwangsan 3 dengan materi pendidikan Pancasila. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin lagi doanya. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
masyarakat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, mendapat penunjukan sikap bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. Jadi nanti kalau saya mendapat harus semuanya itu bekerja sama. Itu menunjukkan bahwa kalian memiliki sikap bertanggung jawab. Ini dapat menerapkan konsep hak dan kewajiban melalui kegiatan pelajaran sosial dan kreatif. Sekarang coba tanyakan hak dasarnya. Contoh pertama itu ada seorang anak yang melaksanakan tugas kelas. Nah, sedikit saya kasih tahu dari dengan apa itu kewajiban ya. Coba kita tahu yang pertama itu merupakan kewajiban apa hak? Sedang belajar. Yang ketiga, agar seorang anak yang sedang berpakaian membantu ibunya. Kewajiban. Kemudian ketiga, mendapatkan prestasi apa? Sekarang kalian sedikit lebih tahu lagi ya mengenai hak dan kewajiban. Untuk lebih tahu apa sih kewajiban dan hak di sekolah, adanya jawab. Oke. Kewajiban di sekolah harus tetap waktu terus mendengarkan tulisan dan mengerti. Terus di sekolah mendapat ilmu dan mendapat prestasi. Ya, itu kewajiban. Kalau haknya mendapatkan prestasi ya. Terus habis itu haknya juga bisa mendapatkan kasih sayang dari bapak ibu guru ya. Kalau menjalankan kewajiban dengan baik, maka kami kalau kalian bapak ibu guru menjelaskan, maka perhatikan kalian akan memperhatikan bahwa itu guru betul menjelaskan. Nah, dengan seperti itu bapak ibu guru merasa dihargai. Makanya muncul kasih sayang kepada seorang murid. Banyak murid bukan seorang saja ya. Banyak semuanya mampu memperhatikan bapak atau ibu guru yang sedang menjelaskan. Itu namanya kewajiban mendengarkan dengan baik, memperhatikan bapak ibu guru. Terus hal yang didapatkan adalah mendapatkan kasih sayang dari ibu guru seperti itu ya kak. Tiga kelas juga harus dilaksanakan dengan baik. Jangan hanya mengumpulkan seperti tugas saja, tetapi juga melakukan masih kotor. Ya, dia tidak melakukan kelas, tidak membersihkannya dengan kebuka, maksudnya tidak bersih begitu ya, hanya sekedar nyapu saja. Jadi dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka dia juga tidak akan mendapatkan haknya dengan bagus juga ya kan. Terus yang kedua, bagaimana rasanya jika kita diberi tugas oleh guru di sekolah tetapi tidak diberikan waktu istirahat atau bermain? Bagaimana rasanya? Kecewa. Tidak selesai ya. Nah, kita juga mempelajari selama kita dengan perasaan yang sama. Terus yang ketiga, apa kewajiban buat rumah? Ada yang jelas ya. Sekolah. Kewajiban rumah. Kewajiban rumah yang hari ini menyapu. Sudah menyapu tadi. Menyapu terus apa lagi? Sudah. Itu haknya nak. Ya, kewajibannya sekolah tapi jadi tiap hari kita sedang membantu orang tua menyapu. Tiap pagi atau tiap sore lewat. Tiap pagi atau tiap sore. Ya, pagi dan sore dia menyapu. Bagus. Sudah jalannya jawab? Sudah. Oke, bagus. Berarti masih menjalankan kewajibannya dengan membantu orang tua.
Nah, menurut ada studi pembelajaran, silahkan dilihat ini, nanti diamati ya. Nanti akan beberapa yang pertanyaan. Ada kisah Musa dan Barak berbakti kepada orang tua. Ini sudah memberi makan Anta 2 Bisa ribu. terlihat. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar Kita lagi. ketemu sama orang tua. Musa, Lola, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Ma. Ya, Amalia. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya, tapi Tahu ya, sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan kewajiban. Dari kisah Musa dan siapa tadi? Musa dan Barak. Tadi dia diberikan apa? Tugas oleh temannya. Dia diberikan tugas ditinggal sama omanya. Mengenai hak dan kewajiban. Ketika dia bukan dunia, seorang anak pasti langsung mendapatkan hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Ya kan? Yang dilakukan haknya orang tua apa? Memberikan tempat tinggal, ya kan? Memberikan sayang. Memberikan kasih sayang, ya kan? Begitu ya anak. Tetapi itu harus langsung memberikan hak. Dia mendapatkan haknya seperti itu. Nah, selain berteman besar, anak akan dipakai dengan kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Ya kan? Jadi, sudah besar nih kan, ada betul-betul yang besar, dia harus bukan terus, tapi dia seiring berjalannya waktu dia diberikan kewajiban dengan kemampuannya juga. Seperti itu. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya, kita juga boleh menuntut hak, tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Jadi, kita harus melaksanakan kewajiban kalau ingin mendapatkan hak seperti itu. Yang paling gampang atau akibat jika hak
disebut presentasikan hasil dari tugas diskusi kelompok dari guru. Kegiatan diskusi 1. Pengamatan. Amatilah kegiatan kalian sehari-hari di rumah dan di sekolah. Tuliskan kegiatan tersebut pada tabel berikut. Lalu tentukan mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Nomor 1. Kegiatan yang diamati. Hak dengan waktu. Termasuk hak atau kewajiban. Jawabannya kewajiban. Alasan karena akan tidak ketinggalan kewajiban. Nomor 2. Kegiatan yang diamati. Mendapatkan prestasi. Termasuk hak atau kewajiban. Jawabannya hak. Alasan karena kita semua wajib belajar. Nomor 3. Kegiatan yang diamati. Taat peraturan sekolah. Termasuk hak atau kewajiban. Jawabnya kewajiban. Alasan karena sekolah mempunyai aturan agar dipatuhi. Nomor 4. Kegiatan yang diamati. Mendapatkan kasih sayang. Termasuk hak atau kewajiban. Hak karena masuk kasih sayang yang itu kewajiban orang tua. Nomor 5. Kegiatan yang diamati. Membantu pekerjaan rumah. Termasuk hak atau kewajiban. Alasan karena kita seorang kewajiban anak. Kita seorang anak harus membantu orang tua. Nomor 2. Diskusi kelompok. Jawaban pertanyaan berikut secara berkelompok. 1. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang kita terima. 2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nomor 3. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak? Karena kewajiban dan hak harus dilakukan dengan seimbang. Nomor 4. Bagaimana cara menunjukkan sikap disiplin terhadap kewajiban di sekolah? Datang tepat waktu, mematuhi aturan sekolah. Nomor 5. Apa yang terjadi jika semua orang hanya menuntut haknya saja? Maka tidak akan jadi harmonis dan tidak akan ada keseimbangan dan hak dan kewajiban. Nomor 3. Kesimpulan. Tuliskan hasil kesimpulan kelompokmu tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Kesimpulan kelompok. Kesimpulannya, hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang dan penuh tanggung jawab. Sekian dari kelompok pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kesimpulannya, hak dan kewajiban harus dilakukan dengan keseimbangan dan penuh tanggung jawab. Itu harus dilakukan. Ya, penting, sangat penting. Kenapa? Karena kewajiban tersebut, kalau kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab, apapun yang didapatkan akan adil dan seimbang dengan kewajiban. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya. Mendapatkan kasih sayang termasuk hak di mana? Di rumah atau di sekolah? Oke, tadi ada yang menyampaikan hak kasih sayang, tapi tidak disebutkan di rumah apa di sekolah. Itu mendapatkan hak di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Hak dan kasih sayang didapatkan di rumah. Baik, saya nilai pokok 3 ya. Pokok 3 sudah bagus. Sudah mau bekerja sama semua, presentasinya juga bagus. Terima kasih. Bertanggung jawab, bertanggung juga bagus ya. Oke, kita beri uang ya. Diberi Diberi O.
silakan ditempel yang dibuka. Buka ya. Silakan Kak. Silakan ditempel. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari? Ada kewajiban. Kalau itu adalah apa? Hak itu Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh atau terima. sesuatu yang kita peroleh atau terima. Kalau kewajiban, Sesuatu yang harus kita lakukan. sesuatu yang harus kita lakukan dengan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab, bukan tanggung jawab. Adapun hak-hak yang ada, hak rumah, hak sekolah, kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, dan ada juga hak masyarakat dan kewajiban di masyarakat. Ya, coba yang ingin tahu untuk yang hak di rumah apa saja? Mendapat kasih sayang. Mendapat perlindungan. Mendapat makan. Terus apa lagi? Iya, mendapatkan pakaian. Coba yang tahu. Kedua, sebutkan kewajiban yang kedua. Betul. Terus apa? Membantu. Itu itu gimana? Itu kan juga ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, kan? Belajar dengan hati. Tapi mendapatkan kasih sayang. Ya, kan? Kalau kan menjadi support di masyarakat, apa? Bertetangga dengan baik. Ya, kan? Terus habis itu haknya apa? Haknya apa? Mendapatkan tetangga yang baik. Itu juga merupakan hak di masyarakat. Oke, baik. Maka kita harus bisa siap melakukan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kenapa? Agar yang manis, agar adil. Oke, baik. Untuk hari ini, pelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam pelajaran. Coba kita